Pradana, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video mengenai cara membuat alat IoT control relay menggunakan internet. Nah, yang pertama, sekarang saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan node MCU, di mana di sini sudah terdapat modul WiFi-nya, node MCU. Selanjutnya saya menggunakan relay 4 masukan. 1 2 3 4 relay 4, dan juga kabel jumper. Kabel jumper yang saya gunakan di sini adalah female to female karena di sini node MCU-nya male dan juga relaynya juga male. Bisa dilihat seperti itu. Di sini terdapat pada modul relay channel 4 ini terdapat pin GND atau ground, in 1 atau masukan 1, in 2, in 3, in 4, dan VCC. Sekarang saya akan menggunakan kabel jumper pada pin GND ini. Kita sambung ke dalam board node MCU ini ke pin G, yang ini, G atau ground. Selanjutnya untuk in 1 saya menggunakan kabel warna oranye. Kabel jumper warna oranye saya sambungkan ke dalam pin D8. D8, in 1 ke D8. Selanjutnya in 2 saya menggunakan kabel warna kuning ke D7. Bisa dilihat D7 warna kuning, D7, in 1 ke D8, in 2 D7. Selanjutnya in 3. In 3 saya menggunakan kabel warna merah. Kita sambungkan ke dalam pin D6. Tadi in 1 D8, in 2 D7, in 3 D6. Selanjutnya in 4 saya menggunakan kabel berwarna hijau. Nah, saya masukkan ke dalam in D5. Sehingga tadi in 1 ke dalam pin D8, in 2 D7, in 3 D6, in 4 D5. Selanjutnya VCC pada modul relay 4 pin ini saya masukkan ke dalam VIN.
rapiin. Sudah selesai. Begini cara merangkainya. Untuk lebih lanjutnya akan saya beri tabel di layar. Nah, sekarang kita akan memulai cara mengcoding dari ESP8266 ini agar bisa berfungsi. Yang pertama, kalian pastikan dulu bahwa kalian mempunyai library, sudah menginstal library dari ESP8266 dengan cara klik Sketch, include library, manage library. Nah, yang seperti ini tunggu sampai upload di bawah, loading di bawah selesai. Ditunggu hingga selesai. Nah, sudah selesai. Sekarang kalian cari di sebelah sini, di kolom ini, ESP8266. Nah, yang ini ya, Arduino Uno Wi-Fi Dev Add Library. Maaf, bukan yang itu. Kita pakai yang iya, benar-benar yang ini, Arduino Uno Wi-Fi Dev Add Library. Diinstal karena saya sudah menginstalnya. Jika belum kalian install, tinggal klik 2 kali ini. Setelah itu tunggu loadingnya hingga selesai dan close. Nah, setelah itu kita pindah ke aplikasinya. Kita buka dari apa namanya, kita buka pengodingannya. Saya sudah pernah mencoba mengcoding. Buka. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam step by step cara memprogram ESP8266 ini. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu bagaimana maksud dari pemrograman yang ada di depan ini. Nah, di sini terdapat banyak sekali include. Nah, maksud di sini ini adalah memasukkan library dari yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya library yang diinginkan itu, yang diperlukan itu hanya yang ini, include ESP8266 Wi-Fi.h. Ini berarti bahwa kita menggunakan maksudnya menggunakan alat ESP8266 ini. Selanjutnya cons char SSID sama dengan tanda kutip. Nah, di sini setelah tanda kutip ini diketikkan SSID dari Wi-Fi kalian.
bisa wifi hasil hotspot dari HP kalian atau wifi yang sudah tersedia di rumah. Nah, selanjutnya ini char wifi password. Nah, di sini diisikan password dari, di sini diisikan di setelah tanda kutip wifi passwordnya. Password dari wifi itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat let pin sama dengan D8. Ini tandanya bahwa inisial LED-nya itu terdapat di pin D8. Karena tadi kita memulai LED pinnya itu dari relay 1 itu, relay masukkan 1 itu terdapat di D8, maka kita tulis inisial LED pin sama dengan D8. Wifi server 80. Nah, sekarang kita mulai ke sini. Nah, serial begin 115.200. Ini maksudnya pengaplikasian ini akan dimulai ketika di sini terdapat di sini upload speednya itu 115.200, sehingga harus dicocokkan antara ini dengan yang di sini. Ya, sini sudah ya yang upload speed, dan terdapat delaynya 10. Jadi ketika pin mode lead output, sini terdapat pin mode di mana LED pinnya itu output, maka digital writing ini akan menulis low. Sedangkan ketika ini untuk jeda serial print line, ini untuk jeda. Jadi maksudnya adalah spasi, lalu serial print, nanti ada tulisan connect to serial print SSID, SSID-nya, dan wifi begin password dalam kurung SSID, password dalam kurung. Ini maksudnya wifi akan memulai jika terdapat SSID dan password itu sendiri. Nah, selanjutnya wifi status, nanti ada ketika status wifi statusnya itu connect. Nah, delaynya 500, serial printnya terdapat tulisan titik, terus dalam kurung, ini tutup kurung ya, dimaksudnya ini satu perintah. Terus serial print in akan tertulis wifi sudah terhubung, maka server akan dimulai. Nah, server akan dimulai, nanti akan terdapat tulisan seperti ini. Server dimulai, gunakan alamat email untuk mengontrol. Alamat ini untuk mengontrol. Nah, di sini untuk mengontrol titik 2 terdapat http titik 2 slash, itu adalah maksudnya nanti kita akan mendapat alamat web tersebut dari setelah kita
mengupload codingan ini. Nah, HTTP ini berisi dengan wifi.local.ip. Nanti akan diberikan langsung dari setelah kita mengupload ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Wi-Fi client server available if client. Jadi ini Wi-Fi akan bisa terhubung jika di sini terdapat tulisan mulai jika Wi-Fi ini sudah terhubung. Delaynya 1. Terdapat request, string request, read string uni r, serial print request, dan client flush. Ini maksudnya kita bisa memencet titik untuk on misalnya, atau titik nanti untuk low. Nah, ini initial value low. Nah, low itu maksudnya di sini kita memberi inisial value tersebut. Jika low itu jika ini requestnya off, tandanya off itu tandanya berarti LED sama dengan on, sama dengan min 1. Jadi jika low maka LED-nya on. Nah, digital write LED pin high, value high. Nah, di sini tadi sudah on, sekarang off. Jika off, maka digital write line low, value low. Nah, jadi di sini jika on berarti dia high, LED pinnya high dan value-nya nilainya adalah tinggi. Sedangkan jika value itu LED itu mati, maka LED pinnya itu low, maka nilainya adalah low juga. Nah, di sini adalah kode untuk HTTP-nya itu sendiri. Ini juga. Jadi jika yang ini dari sini client print hingga value high, tandanya dia Nah, sekarang kita akan mulai dengan mengupload aplikasi, mengupload codingan ini ya. Dengan cara ini upload. Tunggu dengan selesai. Nanti kita lihat di bagian sini terdapat apakah terdapat error atau bagaimana. Tidak bisa di COM5 portnya, jadi kita ubah toolsnya, portnya di COM6. Jadi pastikan terlebih dahulu ya, tadi boardnya kita menggunakan node MCU, terus upload speednya tadi 115.200 dan portnya COM6. Lalu kita upload kembali, tunggu hingga
selesai. Nah, penguploadan sudah selesai, done uploading. Ini terdapat writing ad. Nah, sini ada loadingnya 7, 100% sudah selesai. Sekarang kita untuk mengecek mendapatkan ID-nya ke serial monitor. Pastikan juga serial monitornya di bawah sini ini sama dengan serial monitor yang terdapat di tools ini. Jika tidak muncul, kita upload kembali. Jangan lupa serial monitornya. Tunggu hingga selesai. Nah, sudah selesai dan uploading. Tunggu ini terhubung. Nah, kita sudah dapat alamat untuk browsernya, yaitu ini HTTP. Ini di copy dan pindahkan ke Google, ke browser kalian.